Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Niskala_skala yang berjudul Sumpah Pocong. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Hari yang ditentukan pun tiba, tepatnya hari Kamis sore. Warga berbondong-bondong berkumpul di Masjid An-Nur, masih dekat dengan lingkungan rumahku. Aku dan suamiku juga turut menyaksikan Sulis sudah terbaring di dalam masjid dengan berbalut kain putih. Didandani persis seperti pocong. Lalu di sana ada Mbah Gandon atau Mbah Tua, sesepuh desa yang sudah bersiap membimbing ritual sumpah pocong. Ada pula Pak Ustadz yang ikut mendampingi. Bu Sri sebenarnya ragu dan tidak tega bila anaknya sampai harus melakukan sumpah pocong. Namun bagaimana lagi, Pak Rizwan yang temperamental tidak bisa dielak dengan kemauannya. Sumpah pocong dimulai dengan ceramah dari Mbah Gendon dan Pak Ustadz yang menjelaskan maksud dari diadakan sumpah pocong oleh Sulis, yaitu hendak meluruskan kabar yang beredar di masyarakat tentang dirinya. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Ustadz yang membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan meletakkan Al-Quran tersebut tepat di atas wajah Sulis yang terbaring. Pak Ustadz pun meminta Sulis untuk mulai berkata fakta yang sesungguhnya. Dengan lantang, Sulis mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berzina dan berbuat asusila di gubuk tengah sawah. Sulis mengaku salah karena sudah berpacaran di sana yang mengundang kecurigaan warga. Namun dia sama sekali tidak melakukan hal yang melewati batas. Sulis bersumpah jika dia berdusta dengan ucapannya, dia akan mati dalam keadaan mengenaskan. Dan arwahnya nanti akan gentayangan mengganggu keluarga dan orang-orang terdekatnya. Setelah selesai mengucap sumpahnya, warga mulai berbisik-bisik satu dengan lainnya. Mbah Gandon hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Pak Rizwan dan Bu Sri juga hanya tertunduk lesu, sadar bahwa mereka pun sebenarnya tidak yakin yang diucapkan anaknya adalah sebuah kejujuran. Sumpah pocong sudah dilakukan, namun hasilnya nihil. Warga desa tetap menggibah Sulis, terlebih ada desas-desus baru katanya Sulis hamil. Hal tersebut diketahui oleh tetangga samping rumah Sulis persis, yang tidak sengaja mendengar percakapan Sulis dan Bu Sri. Katanya Sulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada ibunya karena dia sebenarnya telah berzina dan saat itu telah mengandung. Tetangganya itu bisa mendengar karena rumah mereka sangat berdekatan. Kabar kembali merebak dan semakin memburuk. Sulis sampai berhenti bekerja. Pak Rizwan dan Bu Sri pun tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya. Rumahnya selalu sepi, padahal warga tahu mereka ada di dalam rumahnya. 3 bulan kemudian, tengah malam aku sangat terkejut mendengar pintu rumahku digedor-gedor. Aku dan suamiku bergegas ke depan. Ternyata itu adalah Bu Sri. Keadaannya sudah menangis sejadi-jadinya dan memohon pertolongan. Katanya Sulis sakit keras, badannya telah lumpuh total, hanya mampu berbaring di ranjangnya. Matanya selalu melotot, ada borok di sekujur tubuhnya. Padahal perutnya semakin membuncit karena janin yang dikandungnya. Bu Sri memohon untuk mengantar Sulis ke rumah sakit, karena waktu itu hanya keluargaku yang memiliki mobil. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku dan suamiku mengantar Sulis saat itu juga. Sulis sudah seperti mayat hidup bila kulihat. Matanya terbuka, masih bernafas namun tidak bisa diajak bicara dan tidak mampu untuk bergerak. Borok pun tumbuh di sekujur tubuhnya dan berbau sangat busuk. Sesampainya di rumah sakit, Sulis langsung ditangani oleh dokter. Hampir 3 jam kami menunggu hasil pemeriksaan dokter. Setelah itu kami ketahui bahwa Sulis menderita diabetes akut yang membuat sekujur tubuhnya terluka dan bernanah. Setelah 1 hari dirawat, Sulis akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.
Beruntung, kata dokter, janin dalam perutnya belum memiliki nyawa, bentuknya pun belum sempurna. Bu Sri dan Pak Rizwan sangat terpukul atas kematian Sulis. Warga yang ramai melayat ke rumahnya justru memperlihatkan kebengisan mereka. Bahkan tak segan saling berbisik satu sama lain dan berkata bahwa ini adalah bukti kedustaan sumpah Sulis. Mampuslah, orang sudah kepergok gitu kok ya masih ngelak, malah berani-beraninya sumpah pocong. Kinilah sudah kena karmanya, ucap salah seorang warga di sampingku. Sulis segera dimakamkan. Malam harinya seperti biasa keluarga Sulis mengadakan tahlil 7 harian. Tepat di hari keempat setelah kematian Sulis, Kidung pun pulang kampung. Nah sobat horor, setelah ini kita kembali dari sudut pandang Kidung ya. Oke, next. Aku mencoba mencerna apa yang diceritakan ibu. Namun rasanya masih tidak percaya bahwa Sulis seperti itu. Memang, aku sempat ada perasaan suka saat SMK. Namun perasaan itu sudah pudar sejak aku merantau di Jakarta. Aku masuk ke kamarku dan mengotak-ngatik HP-ku. Aku melihat nomor tak dikenal yang tempo hari mendadak telepon. Aku coba panggil nomor tersebut, namun ternyata sudah tidak aktif. Aku sangat penasaran siapa sebenarnya laki-laki di telepon kemarin. Kenapa sampai mengancam aku? Nah sobat horor, setelah ini kita dari sudut pandang Bu Sri ya. Oke, next. Setelah kematian anakku, aku seperti kehilangan semangat untuk hidup. Terlebih Sulis adalah anak sematawayangku. Karena rahimku yang diangkat beberapa bulan setelah Sulis lahir. Malam pertama setelah Sulis dimakamkan, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku membayangkan sedang apa anakku di sana. Apakah sedang disiksa atau sedang bahagia? Suamiku terlihat sangat stres karena dia yang menyuruh Sulis untuk melakukan sumpah pocong. Tak disangka, Sulis berdusta dengan sumpahnya. Salah apa aku mengandung dia? Rasanya aku tidak pernah ngidam yang macam-macam. Dari kecil selalu kuajarkan etika dan sopan santun. Namun kenapa Sulis menjadi seperti ini? Tega membohongi kedua orang tuanya. Dan berani-beraninya melakukan perbuatan tidak senonoh. Terkadang rasa amarah muncul dalam benakku. Karena ulah Sulis yang begitu bodoh sudah hampir menghancurkan keseluruhan hidupku dan suamiku. Tetapi setelah itu aku kembali tersadar. Bagaimanapun keadaan anakku, dia tetap anak yang dulu kukandung. Dia anak yang kubesarkan dengan cinta. Dia anak tersayangku. Namun tiba-tiba suara pintu belakang diketuk membuyarkan lamunan dan pikiranku yang berkecambuk. Aku bergegas ke dapur dan membuka pintu belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku menuju ruang tengah. Hanya ada suamiku yang tengah tertidur lelap di sofa. Terdengar kembali suara ketukan di pintu depan. Saat aku hendak membuka, suara ketukan pindah ke pintu belakang. Begitu seterusnya, bolak-balik depan dan belakang. Lalu aku coba tunggu di kaca jendela depan yang langsung menghadap ke teras dan halaman. Aku mengintipnya dari celah gorden. Ternyata itu adalah sosok pocong yang melayang-layang mengetuk-ngetukkan kepalanya di pintu. Sambil tertawa cekikikan, kemudian terbang memutari rumah dan mengetuk pintu belakang. Kakiku terasa lemas dan kaku. Aku ingin segera berlari dan membangunkan suamiku. Namun badanku benar-benar terpaku dan sulit digerakkan. Sampai tiba-tiba sosok itu menyadari bahwa dirinya sedang diintip melalui gorden. Perlahan dia melayang mendekat ke arah kaca jendela dan berdiam diri di depan wajahku persis, hanya terpisahkan oleh kaca. Itu adalah Sulis anakku. Wajahnya dipenuhi borok dan belatung yang menjijikan. "Ibu, aku pengen pulang, Bu." Suaranya lembut dan pasrah. "Ibu, aku tidak punya teman di kuburan. Tolong bukain pintu, Bu."
Namun seketika wajahnya yang tadi teduh berubah menyeringai ke arahku. Matanya merah melotot dan ada taring di giginya. Aku hanya bisa gelagapan menyaksikan hal tersebut. Ingin berteriak pun pita suaraku seakan habis. Hanya bisa bersuara seperti mengigau. Tak lama setelah itu aku pingsan. Ketika aku tersadar, aku sudah terbaring di kasur. Dan suamiku duduk di sampingku. "Bu, sudah sadar? Kamu tuh kenapa kok pingsan di ruang tamu?" tanya suamiku. "Ini jam berapa, Pak? Aku lama pingsannya," jawabku sekaligus bertanya balik. "Ini jam 2:30, gak lama, cuma 1 jam. Heh, kenapa kok pingsan di ruang tamu?" Suamiku kian penasaran. Aku pun menceritakan detail kejadian yang tadi aku alami. "Kayaknya Sulis gak tenang, Pak, di sana. Kita harus gimana ya? Apa perlu minta bantuan Mbah Gandon?" Akhirnya aku dan suamiku sepakat untuk meminta bantuan Mbah Gandon untuk sekedar menanyakan kepada Sulis apa yang sebenarnya dia mau. Mengapa masih mengganggu orang tuanya sendiri? "Wah, anakmu tuh kualat, Sri. Terlalu berani. Harusnya kalau memang berbuat ya berani mengakui. Lah ini kok malah ngelak sampai sumpah pocong segala. Dari awal kan aku sudah bilang ke kamuan, jangan kamu korbankan anakmu sendiri. Mending kamu rawat itu bayi yang ada di perut Sulis," ucap Mbah Gandon ketika aku dan suamiku menyambangi rumahnya. Aku bertanya kepada beliau, aku harus berbuat seperti apa? Mbah Gandon hanya menyarankan untuk melakukan sebuah ritual untuk memasukkan roh Sulis ke dalam tubuh manusia. Tujuannya untuk ditanyai apa kemauannya. Setelah itu Mbah Gandon menyuruhku untuk mengadakan ruatan kecil-kecilan di rumahku untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif. Aku dan suami pun menyetujuinya. Malam harinya setelah aku bertemu Mbah Gandon, lagi-lagi Sulis masih terus mengganggu aku dan suamiku. Tepatnya setelah acara tahlilan 7 harian selesai. Aku beberes piring dan gelas kotor. Aku berniat untuk langsung menyucinya. Sedangkan suamiku membereskan tikar di ruang tamu dan ruang tengah. Aku mencuci piring di wastafel dapur. Di samping wastafel ada rak piring. Kemudian di samping rak piring ada kamar mandi. Ketika aku sedang menyabun seluruh piring dan gelas kotor, tiba-tiba piring dan gelas yang ada di rak piring berbunyi-bunyi seperti ada yang menggoyangkan raknya. Awalnya suara itu masih lirih. Lalu aku melihat ke depan. Suamiku masih sibuk membereskan tikar. Lalu bunyi piring dan gelas pun semakin bertambah keras. Aku berhenti sejenak dari mencuci piring dan memperhatikan sesuatu di samping rak piring. Tepatnya agak di depan pintu kamar mandi. Ada sosok pocong yang sedang menggeliat-geliat di sana. Badannya menyenggol rak piring. Namun beberapa saat kemudian hilang. Aku memilih mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan pekerjaanku. Lalu saat hendak tidur, suamiku bercerita. Katanya tadi sewaktu sedang membereskan tikar di ruang tamu, samar-samar dia melihat sosok pocong di teras. Sosok tersebut hanya berdiam diri di sana. Pukul 1.20 dini hari. Tiba-tiba lampu kamar kami mati saat kami sedang tertidur lelap. Namun masih ada sedikit pencahayaan cahaya dari luar melalui ventilasi jendela kamar. Kebetulan ventilasi menghadap langsung ke arah lemari. Tak sengaja aku melihat ke arah atas lemari. Aku melihat sosok Sulis ada di sana. Posisinya duduk di atas lemari dengan kakinya yang ungkang-ungkang. Pak, lihat itu, Pak," ucapku gemetaran sambil membangunkan suamiku. Suamiku yang terkejut langsung melihat ke arah jariku menunjuk. Suamiku segera mengambil senter yang ada di laci meja samping ranjang dan menyorotkan ke arah lemari. Namun saat senter disorotkan, tidak ada apapun di sana. Tetapi ketika senter dimatikan, sosok itu kembali terlihat. Suamiku yang emosi pun segera mendekati lemari.
Namun sosok itu perlahan menghilang dan berpindah ke pojokan kamar dekat pintu. Suamiku mendekat ke sana dan lagi-lagi hilang dan berpindah berbaring di ranjang, tepatnya di sampingku yang sedang terduduk. Aku teriak bukan kepalang. Suamiku pun hanya terpaku di dekat pintu kamar. Hendak mendekat namun tak mampu. Cukup lama sosok Sulis ada di ranjang. Aku hanya bisa menutup wajahku dengan kedua tangan tanpa berani menoleh ke arah sosok tersebut lagi. Pak, Bu, Sulis pengen pulang. Tolongin Sulis, Bu. Pak, Sulis gak mau jadi pocong. Ucap sosok tersebut yang diakhiri dengan tertawa cekikikan. Tak berserang lama, sosok itu menghilang. Namun di kasur bekas dia berbaring menyeruak bau busuk yang tak terkira. Bahkan ada bercak-bercak tanah basah kecoklatan. Aku segera menggulung sprayku dan bergegas merendam dengan air sabun. Niatku semakin bulat untuk menuruti saran Mbah Gandon. Pagi harinya aku melakukan ritual yang dibantu oleh Mbah Gandon, yaitu memasukkan arwah Sulis ke dalam tubuh manusia. Mbah Gandon menggunakan putrinya, Narti, sebagai mediasi. Bukan sembarangan, Narti memang sudah terbiasa dan sudah dilatih, serta dibekali ilmu oleh Mbah Gandon agar bisa menjadi bahan mediasi. Aku agak terkejut sebenarnya, karena tiba-tiba aku melihat Kidung yang turut menyaksikan ritual. Namun kata suamiku, semalam dia juga ikut di acara tahlil. Hanya saja aku tidak terlalu memperhatikan, karena semalam ramai bapak-bapak dan aku pun sibuk di dapur. Jadi pagi itu aku benar-benar baru tahu bahwa Kidung sedang pulang kampung. Aku teringat dulu Sulis sempat bercerita bahwa dirinya ada perasaan kepada Kidung. Namun sejak Kidung kuliah di Jakarta, sikapnya menjadi berbeda, seperti orang asing. Bahkan 3 tahun Sulis memendam rasa suka dan selalu menanti Kidung pulang. Sampai akhirnya mungkin Sulis tak tahan lagi sehingga memutuskan membuka hati untuk laki-laki lain. Yang aku pun tidak menyangka laki-laki itu menghancurkan hidup Sulis. Nah Sobat Horor, setelah ini kita kembali ke sudut pandang Kidung ya. Oke, next. Beberapa hari setelah aku menyaksikan ritual di rumah Busri, aku melihat keluarga Busri mengadakan ruatan. Busri mendirikan tarup kecil-kecilan. Beliau juga membuat gunungan buah-buahan dan sayur mayur. Gunungan tersebut diletakkan di teras rumahnya. Beliau mengundang warga desa untuk datang menyaksikan acara ruatan. Warga desa yang secara sifat alaminya memiliki rasa sungkan yang besar pun berbondong-bondong menyambangi rumah Busri. Meskipun sebenarnya aib mengenai Sulis masih menjadi perbincangan hangat. Aku ikut dengan bapak dan ibu yang kebetulan mereka membantu proses ruat. Ibu membantu di dapur, sedangkan bapak membantu menyiapkan kebutuhan lain yang lebih mengandalkan fisik. Kalau orang desa bilang Busri sedang punya gawe. Maka kewajiban seorang tetangga harus saling membantu. Aku memilih untuk menunggu sesuatu untuk dikerjakan ketika dimintai bantuan oleh siapapun yang ada di sana. Setidaknya aku stay di rumah Busri agar bisa berguna bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Busri juga mengadakan pagelaran wayang kulit, namun yang skala kecil. Di desa, ruat biasa dilakukan oleh orang-orang sukerta atau berada dalam dosa, atau orang yang punya kesalahan dosa dan atau kesialan atau kemalangan. Maka tujuan ruat biasanya untuk membersihkan diri atau menyucikan diri. Tak terasa kursi-kursi di dalam tarup sudah terisi penuh. Ku dengar dalang sudah mulai bercerita. Beberapa kali aku bertemu pandang dengan Busri. Tatapannya aneh, seperti ada kebencian terhadapku. Namun aku memilih mengabaikan. Toh tidak penting juga buatku. Acara ruatan selesai di sore harinya. Warga pun berebutan buah-buahan dan sayur mayur yang ada di gunungan. Setelah itu Busri dan Pak Rizwan meminta perhatian kepada warga. Mereka mengakui kesalahan mereka dan anak mereka.
Mereka memohon maaf sebesar-besarnya atas dosa yang dilakukan oleh anaknya yang telah menimbulkan desas-desus tidak baik di kalangan warga, serta menjadi cap jelek bagi nama baik desa. Warga mengangguk, dan Mbah Gandon mewakili warga angkat bicara sebagai tokoh masyarakat sekaligus sebagai sesepuh desa. Semoga setelah ini nggak ada kejadian-kejadian yang nggak mengenakan lagi ya Sri. Wan, aku dan warga lain juga minta maaf kalau banyak salah sama kamu sekeluarga. Kita semua hanya manusia biasa, tidak terlepas dari salah dan khilaf. Semoga Sulis tenang di alam gaib dan mendapat ampunan dari Gusti Allah, ucap Mbah Gandon. Kemudian satu persatu warga membubarkan diri, namun Mbah Gandon masih berada di ruang tamu, terlihat sedang berbincang-bincang dengan Bu Sri dan Pak Rizwan. Malamnya ketika aku hendak memejamkan mata, awalnya aku menghadap ke tembok. Kemudian aku membalikkan badanku ke arah kiri, dan betapa terkejutnya aku melihat ada sosok Sulis terbaring di sampingku. Sulis seolah sedang menatapku nanar, dan tercium bau busuk yang bukan main. Di wajahnya terdapat banyak borok dan belatung. Aku berusaha bersikap setenang mungkin. Aku terduduk namun sosok itu belum menghilang. Kamu ada perlu apa ganggu aku, Lis? Apa belum puas kamu sudah ganggu orang tuamu sendiri? Sekarang masih ganggu aku. Aku sudah ikhlas kalau kamu pergi. Tenanglah di sana, Lis. Aku minta maaf kalau banyak salahku ke kamu. Sebaliknya aku pun sudah memaafkan semua salahmu. Aku berusaha bicara sebijak mungkin sambil melihat lurus ke depan. Aku sama sekali tidak berani menengok ke arah kiri. Dan beberapa detik kemudian sosok itu menghilang. Namun dia berpindah berdiri di belakangku. Aku melihatnya dari pantulan cermin yang ada di lemari. Karena posisi lemari sejajar lurus dengan arahku tidur. Aku membaca ayat kursi dan surat-surat pendek yang aku hafal. Namun saat aku membaca ayat kursi, sosok Sulis justru menirukan bahkan dengan suara yang lebih lantang dan lebih fasih bacaannya. Lalu dia tertawa setelah itu. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku berlari keluar kamar dan menggedor pintu kamar orang tuaku. Aku menceritakan kepada orang tuaku dengan gelagapan. Akhirnya kami mengecek ke dalam kamarku. Sosok itu sudah pergi. Namun memang menyisakan bekas tanah basah dan bau busuk yang sangat menyengat. Beruntung malam itu adalah pertama dan terakhir kalinya aku diganggu oleh Sulis. Kata ibu, sosok Sulis juga sudah tidak pernah mengganggu kedua orang tuanya. 2 hari setelah kejadian itu, aku kembali ke Jakarta. Hampir setiap hari aku telepon dengan orang tuaku. Berbulan-bulan kemudian, kabar tentang Sulis sudah tak terdengar lagi, kata bapak ibuku. Orang tua Sulis sudah hidup dengan lebih baik. Aib seperti lama-kelamaan hilang diterpa angin. Warga kembali tenang, desa kembali aman dan nyaman. Dan tentang laki-laki yang menelponku saat sedang ritual di rumah Sulis, entahlah, aku tak tahu dia siapa. Aku tidak terlalu memikirkan. Toh sampai saat ini aku baik-baik saja. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.